Dalam keseharian, kita pasti tidak asing dengan AI, bahkan AI dapat kita temukan di mana-mana saat ini. Namun, tahukah kamu bagaimana AI dapat bekerja? Sebelum itu, mari kita cari tahu apa itu AI atau Artificial Intelligence. Adalah teknologi yang membuat mesin atau komputer bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Dengan AI, sebuah sistem bisa memahami data, mengambil keputusan, dan memecahkan masalah tanpa harus selalu diarahkan secara manual. Contohnya, AI digunakan pada asisten virtual, rekomendasi film, mobil tanpa sopir, hingga deteksi penyakit di dunia medis. AI membantu manusia bekerja lebih cepat, lebih efisien, dan lebih cerdas. Di dalam AI, terdapat hal yang menjadi otak dalam pemrosesannya, yaitu JST. JST atau jaringan syaraf tiruan adalah salah satu cabang dari AI yang meniru cara kerja otak manusia. Di dalamnya, terdapat banyak neuron buatan yang saling terhubung, mirip seperti sel-sel saraf di otak kita. Setiap neuron ini menerima informasi, memprosesnya, lalu meneruskan hasilnya ke neuron lain. Dengan proses ini, JST bisa belajar mengenali pola, mengambil keputusan, bahkan memprediksi sesuatu. Contohnya, JST digunakan dalam pengenalan wajah, terjemahan bahasa otomatis, mendeteksi penyakit dari hasil medis, hingga sistem rekomendasi seperti di YouTube atau Spotify. Jaringan syaraf tiruan atau JST bekerja dengan cara memproses informasi lewat beberapa lapisan neuron buatan, mirip seperti cara otak manusia memproses sinyal. Berikut langkah sederhana cara kerjanya. 1. Input. Data-data awal seperti gambar, teks, atau suara dimasukkan ke jaringan. Misalnya, foto kucing dimasukkan sebagai kumpulan angka yang mewakili warna dan bentuk. 2. Perhitungan di setiap neuron. Setiap neuron menerima data, lalu melakukan perhitungan menggunakan bobot, weight, dan bias. Hasil perhitungan ini menunjukkan seberapa penting informasi tersebut. 3. Aktivasi. Setelah dihitung, neuron melewati fungsi aktivasi untuk menentukan apakah sinyal itu diteruskan ke lapisan berikutnya. Ini mirip sepertilah lampu hijau atau lampu merah yang memutuskan apakah informasi lanjut atau berhenti. 4. Proses berlapis. Data melewati beberapa lapisan tersembunyi di mana pola-pola kompleks mulai dikenali. Semakin banyak lapisan, semakin pintar jaringan tersebut, seperti yang terjadi pada deep learning. 5. Output atau hasil setelah. Semua perhitungan selesai, jaringan memberikan hasil akhir. 6. Belajar dari kesalahan. Training. Jika hasilnya salah, jaringan akan memperbaiki bobot dan bias melalui proses yang disebut backpropagation. Ini seperti manusia yang belajar dari kesalahan agar semakin akurat. Dalam bidang teknik elektro, AI banyak digunakan untuk membuat sistem menjadi lebih efisien, pintar, dan otomatis. Salah satu contoh yang penting adalah prediksi pemakaian beban listrik atau beban puncak. Berikut penjelasannya. Prediksi pemakaian beban. Dalam sistem tenaga listrik, beban puncak adalah saat konsumsi listrik mencapai titik tertinggi. Jika tidak diprediksi dengan baik, bisa terjadi pemadaman atau kelebihan beban yang merusak peralatan. AI, khususnya jaringan syaraf tiruan, JST, dapat mempelajari pola pemakaian listrik dari data sebelumnya. Dengan begitu, AI bisa memprediksi kapan permintaan listrik akan meningkat. Hasilnya, perusahaan listrik dapat mengatur pembangkit dan mengoptimalkan distribusi daya agar sistem tetap stabil. Dalam penerapan ini, AI berperan untuk memperkirakan kebutuhan listrik di masa depan berdasarkan data historis. Prosesnya mirip seperti cara JST bekerja, yang terdiri dari input layer, hidden layer, dan output layer. 1. Input layer.
Input berisi data historis pemakaian listrik dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Misalnya, data pemakaian listrik per jam, harian, atau bulanan. Waktu dan tanggal, misalnya hari kerja, akhir pekan, atau hari libur nasional. Faktor cuaca seperti suhu dan kelembapan. Karena pemakaian AC biasanya meningkat saat cuaca panas. Faktor ekonomi atau kegiatan tertentu seperti event besar yang mempengaruhi konsumsi listrik. Setiap data ini akan diubah menjadi angka dan dimasukkan ke neuron input. Misalnya, untuk memprediksi pemakaian listrik jam 7 malam hari ini, sistem akan melihat data jam 7 malam selama beberapa hari, minggu, bahkan bulan sebelumnya. 2. Hidden layer. Disinilah proses pembelajaran utama terjadi. Setiap neuron di hidden layer menghitung hubungan antar data dengan menggunakan bobot, weight, dan bias. Melalui proses ini, JST akan mengenali pola yang tidak terlihat langsung oleh manusia. Contohnya, mengetahui bahwa pemakaian listrik naik tajam setiap jam 6 sore karena orang pulang kerja. Mengenali bahwa saat hari panas, pemakaian listrik cenderung lebih tinggi karena AC digunakan lebih banyak. 3. Output layer lapisan ini memberikan hasil akhir berupa angka prediksi. Misalnya, prediksi beban listrik jam 7 malam adalah 152,3 megawatt. Sistem juga bisa memberikan peringatan seperti beban mendekati batas maksimum, perlu penambahan suplai daya. Hasil output ini akan digunakan oleh pihak perusahaan listrik untuk menyalakan pembangkit cadangan sebelum beban puncak terjadi, mengatur distribusi daya agar tidak terjadi pemadaman, mengoptimalkan penggunaan energi dari sumber terbarukan seperti tenaga surya atau angin, agar JST mampu memberikan prediksi yang akurat. Jaringan harus dilatih menggunakan data historis. 1. AI membandingkan hasil prediksi awal dengan data aktual. 2. Jika hasilnya meleset, AI akan menghitung error atau selisih. 3. Melalui backpropagation, bobot dan bias akan diperbarui agar prediksi berikutnya semakin akurat. 4. Proses ini diulang terus-menerus hingga sistem mampu mengenali pola pemakaian dengan baik.